Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Salman Al-Farisi, NIM C1G019272, akan membahas tentang bisnis plan keripik ubi jalar. Keripik ubi jalar adalah makanan ringan yang banyak digandrungi oleh semua kalangan masyarakat. Selain rasanya yang enak, juga harganya yang relatif terjangkau. Oleh karena itu, semua kalangan dapat menikmati keripik ubi jalar ini. Mengapa kita memilih ubi jalar? Karena selain ubi jalar, bahan bakunya sangat mudah diperoleh. Ubi jalar juga bebas lemak. Selain itu, kelebihan dari ubi jalar, ia mengandung 769% dari kebutuhan harian vitamin A dan 65% vitamin C dalam satu porsi atau sekitar satu cangkir. Visi dari usaha. Visinya itu menjadikan keripik sebagai salah satu makanan favorit di kalangan masyarakat dan ingin membuat produk lebih terkenal, tidak hanya di daerah saja. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, mengutamakan kualitas dalam setiap pelayanan dan penyajian produk demi kepuasan para konsumen. Yang kedua, mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan maupun dalam pembuatan produk-produk. Yang ketiga, mengembangkan lagi usaha kami di beberapa tempat-tempat strategis lainnya untuk memperluas jaringan pemasarannya. Selanjutnya yaitu rencana produk. Produk yang kami hasilkan adalah makanan ringan yang terbuat dari ubi jalar yang kami inovasikan dengan berbagai rasa. Varian rasa seperti rasa sambal balado dan rasa gurih. Awal pendirian usaha ini kami dirikan karena melihat banyaknya peminat dari makanan ringan, keripik yang cukup tinggi. Kami melihat bahwa kebanyakan keripik yang beredar di pasaran hanyalah keripik yang berbahan dasar pisang dan singkong. Padahal banyak sekali peminat dari keripik ubi jalar ini. Selanjutnya, produk yang dihasilkan, yang pertama, keripik merupakan makanan ringan yang lezat dan bergizi, cocok untuk cemilan harian keluarga. Yang kedua, harga keripik relatif terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga, keripik disajikan dengan dua varian rasa, yaitu sambal balado dan gurih. Selanjutnya itu deskripsi produk. Produk yang ditawarkan itu berbeda dengan biasanya, yang hanya menawarkan rasa original pedas, tetapi kami menawarkan varian rasa baru yaitu balado. Mengapa kami memilih rasa balado? Karena mayoritas dari masyarakat menyukai varian rasa tersebut. Bahan yang pertama tentunya bahannya ubi jalar, yang kedua perasa balado, yang ketiga perasa gurih, yang keempat minyak goreng. Yang B yaitu alat-alatnya, yaitu pertama pisau, plastik, kompor, penggorengan, spatula, serok. Nah, yang terakhir yaitu cara pembuatannya. Yang pertama, cuci ubi jalar supaya tanah yang menempel pada ubi jalar bersih. Yang kedua, kupas ubi jalar sampai bersih, lalu rendam supaya getah pada ubi jalar itu menghilang. Yang ketiga yaitu iris tipis-tipis ubi jalar dan langsung rendam dalam air supaya warna tidak berubah. Yang keempat, tentunya panaskan minyak dengan api yang tidak terlalu besar. Yang kelima, setelah minyak panas, masukkan irisan ubi jalar lalu goreng hingga matang. Yang keenam, setelah matang, tiriskan ubi jalar yang telah digoreng, biarkan hingga dingin. Nah, yang ketujuh, siapkan bumbu yang telah disiapkan, yaitu bumbu balado dan gurih. Yang kedelapan, campurkan bumbu
dan keripik ubi jalar yang sudah digoreng dengan bumbu perasa hingga merata. Yang kesembilan yaitu masukkan keripik yang sudah tercampur merata dengan bumbu ke dalam plastik kemasan. Yang terakhir, kemas keripik dan keripik pun siap untuk dipasarkan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah analisis pasar. Dalam setiap kegiatan untuk memulai suatu usaha, kita harus melakukan atau mengukur kemampuan usaha terhadap lingkungan ataupun pesaing, yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT ini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal ada kelebihan dan kelemahan, sedangkan dalam faktor eksternal itu ada ancaman dan peluang. Pada faktor eksternal yaitu kekuatannya itu seperti keunggulan produk, kreativitas yang dikembangkan, terus bahan bakunya itu mudah didapatkan. Sedangkan kelemahannya itu yaitu kurangnya modal, belum memiliki cukup pengalaman dan kurangnya tenaga kerja. Sedangkan dalam faktor eksternal itu ada peluang, yaitu seperti banyaknya konsumen dan sistem pemasaran, serta ancaman dalam faktor eksternal itu yaitu seperti bersaingnya dengan produk-produk yang memiliki bahan baku yang lebih menarik. Yang kedua yaitu sasaran dan target pasar. Sasaran kami adalah seluruh masyarakat di segala usia. Untuk itu kami memulai promosi ini dari daerah tempat tinggal kami serta melakukan promosi pada rekan mahasiswa di kampus. Karena kami menganggap promosi ini lebih efektif, jadi kami melakukan promosi itu dari melakukan promosi dari internet juga, yaitu melalui Facebook, story WA, dan Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga analisis P, yaitu yang pertama yaitu produk. Kualitas produk aman dikonsumsi tanpa bahan pengawet, dan packing, kemasan yang digunakan yaitu plastik yang mudah terurai. Yang kedua price, yaitu harga. Untuk harga awal keripik ubi jalar ini dijual langsung pada konsumen mulai dengan harga 1.000. Yang ketiga itu promosi. Personal selling, yaitu pemasaran ini kami lakukan dengan face to face, akan menawarkan langsung kepada calon pembeli. Yang kedua, media sosial. Di sini kami juga memasarkan produk melalui jaringan internet seperti Facebook, Story WA, dan Instagram. Yang B-nya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, perkenalan usaha. Produk yang ditawarkan adalah makanan ringan yang lezat, bergizi, dan dibanderol dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua, membangun kemitraan dengan pengusaha lain untuk mendukung bisnis. Memproduksi keripik yang terbuat dari bahan baku ubi jalar ini untuk menjalin kerjasama dengan para petani ubi jalar langsung, karena jika membeli ubi jalar dari petani langsung harganya relatif lebih murah. Yang ketiga, menciptakan desain yang menarik. Produk yang kami tawarkan berupa keripik ubi jalar yang digabung dengan rasa balado dan rasa gurih. Rasa yang keripik ini berikan yaitu perpaduan antara ubi jalar asli dan gurihnya balado dan rasa pedas. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu menyediakan akun-akun khusus untuk para konsumen sekedar berbagi kritik dan saran atas produk.
yang kita berikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.